Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana al-Qur'an wa sadaqatana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu sama sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati Ramadan. Yang tentu kita berharap bahwa kita masih bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya ya, dan kita perlu memperbanyak harapan-harapan dan doa-doa kita, memohon kepada Allah agar Allah menerima apa yang telah kita kerjakan. Allah memberikan kepada kita juga daya untuk memaksimalkan apa yang tersisa. Kita mungkin masih menyisakan sekitar berapa kali 24 jam ini, tidak sampai 3 kali 24 jam ya, mungkin hanya sekitar 50-an jam lah kita akan mungkin 60-an jam ya kita akan meninggalkan Ramadan. Dan ulama sering memberikan ibarat berupa kuda pacuan yang semakin dekat dengan finish atau ketika dia berada di track terakhirnya, dia akan menggunakan seluruh energinya untuk mencapai finish terlebih dahulu. Meskipun tentu saja konteks kita dengan Ramadan, termasuk di dalamnya adalah Lailatul Qadar, itu bukan tentang siapa yang lebih dulu ataupun siapa yang lebih cepat, juga tentang siapa yang bisa merebut ya, tetapi tentang bagaimana kita menampakkan ketulusan dan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga tentu doa yang kita panjatkan adalah harapan-harapan, permohonan-permohonan untuk bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Semakin kita memahami nilai Ramadan dan semakin kita serius menjalani Ramadan, semakin kita menyadari ada banyak bagian-bagian yang belum kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dari 3 doa ini yang untuk kita perbanyak, yaitu agar Allah menerima apa yang telah kita lakukan, Allah memberikan kepada kita daya untuk memaksimalkan apa yang tersisa, dan tentu Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini mungkin kami hanya akan memberikan beberapa catatan berkaitan dengan amal yang bisa kita perhatikan di ujung Ramadan ini. Yang pertama adalah tentang al-ibadah al-maliyah atau al-a'mal al-maliyah, ibadah bendawi atau ibadah hartawi ya, atau amal-amal bendawi atau hartawi ya. Tentu kalau kita mencari induknya, bahasan ini adalah turunan dari bahasan tentang zakat sebetulnya. Tapi kemudian kita coba renungkan lebih dahulu falsafah yang ada di dalam syariat ini, syariat Allah berkaitan dengan ibadah hartawi kita ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita renung-renungkan ketika Allah memberikan kepada kita perintah berkaitan dengan memberi, maka sebetulnya yang terjadi adalah perintah untuk melepaskan sebagian dari kepemilikan kita. Dan di situ kita menyadari bahwa Allah melatih hati kita untuk kehilangan. Dan kehilangan itu menjadi hakikat dari kehidupan dunia kita ini. Dunia ini bukan tempat kita untuk mengumpulkan apalagi benda yang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, Allah menyuruh kita untuk melepaskan sebanyak-banyaknya, dan beberapa istilah yang dipakai oleh Allah itu menunjukkan hal itu. Mari coba kita sebutkan beberapa hal, misalkan tentang kata zakat saja. Misalkan zakat itu kalau tidak bermakna suci, murni, bersih, dia bermakna bertumbuh. Berarti dia sesuatu yang dipersyaratkan. Ketika kita mengharapkan kebersihan dan kejernihan serta pertumbuhan, kita harus melepaskan itu, kita harus kehilangan. Begitupun ketika kita bertemu dengan kata sedekah, dia dari kata as-sidqu yang bermakna kejujuran, bahwa orang yang melepaskan lebih banyak itu menampakkan kejujurannya, menampakkan kesungguhannya, dan dia lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dibandingkan apa yang dia simpan untuk dirinya. Dan itu pula lah yang kemudian kita temukan ya pada Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu Israiliyat ya, ketika kita membahas tentang surat Luqman misalkan, yaitu bahasan tentang siapa sesungguhnya Luqman. Lalu sebagian Israiliyat menyebutkan bahwa Luqman ini
adalah orang biasa dan bukan nabi. Ya, jadi yang menyebut bahwa beliau nabi itu memang ada ya, tetapi pendapat yang lebih kuat menyebutkan bahwa beliau orang biasa. Hanya kemudian beliau pernah ditawari oleh malaikat atas perintah Allah. Kamu meminta yang mana? Kamu pengen yang mana? Mau hikmah atau nubuwah? Kamu mau kebijaksanaan ataukah kenabian? Lalu kemudian Luqman memikirkannya dan kemudian dia mengatakan bahwa saya tahu kenabian itu tugas yang berat dan saya tidak akan bisa melakukannya, maka saya memilih al-hikmah. Nantinya kemudian dalam Israiliyat itu juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nabi yang muncul setelah itu adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud kemudian mengatakan bahwa kamu bisa memilih antara hikmah dan nubuwah, sementara saya tidak bisa. Itu kata Nabi Daud di dalam Israiliyat tersebut. Tapi poinnya adalah bahwa Luqman tahu bahwa kenabian itu sesuatu yang berat. Kalau kita mengandaikan bahwa menjadi nabi itu satu privilege, itu satu kesalahpahaman yang serius. Karena menjadi nabi itu konsekuensi beban penderitaannya menjadi lebih besar dibandingkan kita orang-orang biasa. Dan kalau kita cermati Nabi Muhammad pun begitu, beliau mengalami proses kehilangan yang lebih intensif dibandingkan kita. Makanya kemudian Nabi Muhammad menjadi satu dari sekian ulul azmi minar rusul, yaitu dari para ulul azmi, dari para rasul. Dan kalau kita cermati lagi, Nabi Muhammad belum lahir saja sudah kehilangan bapaknya. Begitu beliau lahir pertama, ibunya tidak bisa menyusuinya. Hanya kemudian beliau disusukan oleh orang dan kemudian nanti disusukan di kampung yang agak jauh, yaitu kampungnya Bani Sa'ad. Lalu ketika kemudian ada peristiwa di situ, Nabi bercerita, saya didatangi dua orang berbaju putih dan kemudian dia bertanya, huwa, apakah itu dia yang kita cari? Dan yang satunya mengatakan ya. Lalu kemudian dibelahlah dada saya, kata Nabi. Ibunya kemudian khawatir dan mencoba untuk mengasuhnya kembali, dan ibunya tidak mengasuh untuk waktu yang panjang, hanya beberapa waktu, dan kemudian ibunya meninggal. Begitu ibunya meninggal, kakeknya mengasuhnya, kakeknya meninggal. Lalu kemudian yang mengasuhnya adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang paling miskin di antara sekian paman-paman beliau. Dan kemudian beliau harus menjalani kehidupan yang lebih strict dibandingkan anak-anak bangsawan yang lainnya. Beliau kemudian menggembala kambing, beliau terlibat dalam perdagangan dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau kemudian kita cermati, Nabi Muhammad itu memiliki kehidupan yang nyaman dalam idealisasi kita orang industri zaman sekarang, itu mungkin hanya 10 tahun saja. Di usia 25 sampai 35, ya kan, beliau menikah dengan perempuan terhormat, kaya raya, punya anak sedemikian rupa. Dan ketika Nabi mendapatkan puncak karir sosialnya, beliau malah merasa tidak nyaman dengan apa yang beliau dapatkan. Di usia 35, beliau menyelesaikan kasus persengketaan di antara orang-orang Quraisy yang bebal dan keras kepala, cerdas-cerdas tapi ngeyelnya minta ampun gitu ya. Dan kemudian di situ beliau mendapati bahwa tampaknya masyarakat saya tidak baik-baik saja. Beliau kemudian menyadari bahwa masyarakatnya menyembah berhala, memperjualbelikan manusia, ya, meminum khamar, memakan riba, kemudian mengeksploitasi perempuan dan sebagainya. Dan di situasi dalam permenungan yang mendalam itulah kemudian beliau mendapatkan kenabian. Dan begitu beliau mendapatkan kenabian, jangan dikira bahwa kemudian yang terjadi adalah kemudahan dan kemudahan. Sebaliknya, kesulitan-kesulitan yang menjadi lebih berat lagi. Sebagai seorang lelaki Arab yang membanggakan anak laki-laki, semua anak laki-laki Nabi itu meninggal ketika masih anak-anak. Anda bisa bayangkan, itu hati bapak mana itu yang kuat. Tambah lagi, semua anak perempuan Nabi itu meninggal lebih dulu dibandingkan Nabi, kecuali Fatimah. Dan Nabi Muhammad itu memimpin masyarakat yang oleh Joel Heward disebut sebagai conflictual society, masyarakat serba konflik. Arab dulu itu sudah musuhan di antara kaya dengan miskinnya. Lalu kemudian orang-orang Yathrib itu juga musuhan antara Aus dengan Khazraj. Lalu Aus dan Khazraj ini punya koalisi Yahudi yang tidak kalah rumitnya. Aus dengan orang Quraidah, sementara Khazraj dengan orang Qainuqa. Kan rumit sekali, tapi Nabi memimpin masyarakat begitu itu. Dan dalam situasi seperti itu, ketika beliau membawa kebenaran, itu sebetulnya bukan hanya sekedar mengakhiri permusuhan yang pernah ada, tetapi menciptakan permusuhan baru, yaitu permusuhan antara orang-orang yang beriman dan ahlul haq dengan orang-orang yang menjadi ahli kebatilan. Makanya kemudian di antara tuduhan yang menyakitkan yang dilayangkan oleh orang-orang Quraisy adalah Muhammad ini memecah belah keluarga besarnya. Dan kita temukan pamannya itu menjadi eksponen-eksponen penting berkaitan dengan itu. Anda bisa bayangkan, tokoh utama perlawanan kepada Nabi Muhammad itu namanya Abu Lahab.
yang budak kesayangannya yang namanya Suhaibah itu dulu yang pertama kali menyusui Nabi, dan salah satu anaknya itu adalah mantunya Nabi, tapi dia menjadi tokoh utama perlawanan pamannya Nabi. Lalu ada juga pamannya Nabi yang membela Nabi habis-habisan, tapi dia meninggal dalam kondisi tidak beriman, Abu Thalib. Ada pamannya Nabi yang membela Nabi habis-habisan dan kehilangan badannya, terluka sedemikian rupa, namanya Hamzah. Termasuk kemudian pamannya Nabi yang membela Nabi dan hampir tidak beriman karena dia baru masuk Islam di ujung usia ketika jelang Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Artinya apa? Nabi Muhammad menanggung beban-beban kehilangan yang sangat intensif. Dan makanya kemudian sebagian ulama mengatakan jika ada orang mudah sekali mengalami, kan isunya sekarang kan mental health ya, atau kesehatan mental. Di antara yang disebutkan ulama adalah mereka tidak menyadari bahwa karakteristik dunia itu ya kehilangan. Maka ketika orang menganggap bahwa dunia ini tempat untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dia akan merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan yang terjadi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibadah maliyah yang Allah perintahkan kepada kita melatih kita secara perlahan untuk melepaskan sebagian dari kepemilikan kita. Dan semakin kita terlatih untuk kehilangan, maka kematian itu menjadi sesuatu yang lebih ringan dibandingkan orang yang berharap memiliki lebih dan lebih. Akan sangat menyakitkan ketika orang meninggalkan dunia ini dalam kondisi dia berharap memiliki semuanya. Dan akan jauh lebih ringan bagi orang untuk meninggalkan dunia ini ketika dia merasa bahwa memang itu sudah waktunya saya lepaskan pelan-pelan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, adapun secara praktis di antara ibadah maliyah yang berhubungan dengan Ramadan ini adalah zakat fitrah. Nah, zakat itu secara umum ada dua jenis, kan? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat badan, sementara zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa yang berhubungan dengan Ramadan adalah zakat fitrah, dan zakat mal tidak ada urusannya dengan Ramadan. Nah, ini sebagian saudara-saudara muslim kita yang punya minat dan semangat untuk berzakat, tetapi tidak mengenal aturan mainnya, itu berharap di ujung Ramadan itu bisa berzakat harta. Padahal sebetulnya ketentuannya belum berlaku, atau ketentuan yang harusnya berlaku itu tidak sesuai yang dia harapkan. Nah, tentang zakat fitrah lebih dahulu kita perlu mengingat bahwa di antara hikmah Allah memerintahkan zakat fitrah adalah memastikan orang-orang miskin itu punya makanan di pagi hari raya. Ini salah satu hikmahnya, kan? Dan kemudian kalau kita cermati lebih jauh, asalnya zakat fitrah atau zakat badan itu berlaku untuk semua orang yang dia punya kelebihan makanan, khususnya di hari jelang Lebaran. Itu dia. Tetapi bagi sebagian orang yang memang betul-betul tidak punya sama sekali, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah tersebut. Mungkin ada yang membayangkan kalau orang tidak pernah miskin, itu mungkin bertanya, apa iya ada orang semiskin itu? Ya iya, faktanya ada. Apalagi di situasi ekonomi macam kita hari ini, ada orang-orang tuh yang memang besok pagi saja mau makan apa, dia tidak tahu. Jangankan bayar zakat, makan pagi besok pagi aja dia tidak tahu, kan? Nah, itu dia. Maka kemudian bisa jadi orang ini kemudian mengalami perubahan dari tidak wajib zakat menjadi wajib zakat ketika zakat yang dia dapatkan lebih. Nah, maka salah satu yang kemudian kita perlu pikirkan adalah tidak ada salahnya kita memberikan lebih atau memastikan aliran bantuan kepada sebagian orang miskin itu lebih, sehingga dia tidak hanya punya makanan untuk berpagi hari di hari raya, tetapi dia bisa melakukan zakatnya. Ini, karena sebagian perkampungan masih ada yang berpikir bahwa setelah zakat ketika makanan itu dikumpulkan, mereka berpikir bahwa wah ini sudah dibagi rata, kemudian ada sisanya hendaknya diserahkan kepada yang lain. Padahal di antara yang menjadi orientasi dasar zakat adalah memastikan bahwa orang miskin itu tidak hanya tercukupi keperluannya sehari dua hari, tetapi semakin banyak sumber daya yang bisa terkumpul pada dirinya, maka itu menjadi lebih baik. Nah, itu dia. Nah, adapun zakat mal, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang pendirian zakat fitrah tadi, ini kemudian bisa menjadi bahan renungan kita ya, untuk bukan hanya semata-mata kita melakukan atau tidak melakukan, tetapi memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu lebih berguna, lebih efektif. Di sebagian wilayah kaum muslimin di dunia ini sudah ada yang membuat ketentuan-ketentuan yang sedikit berbeda, ya, misalkan bolehnya membayar dengan uang dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang pasti selain berbicara tentang
kesahan atau keabsahan atau kesahihan ibadah, kita bicara tentang fungsi dasar zakat itu, memastikan bahwa orang yang berkebutuhan itu bisa terbantu sekurang-kurangnya untuk beberapa waktu. Karena memang faktanya banyak saudara-saudara muslim kita yang miskin itu ketika mereka mendapatkan zakat fitrah berupa beras, mereka akan menjualnya untuk kemudian diberikan bahan makanan selain beras. Di antaranya adalah telur, gula, dan sebagainya. Maka disinilah kemudian kepekaan itu perlu kita tumbuhkan, termasuk memilih pendapat-pendapat fikih yang tidak hanya sekedar sah, tetapi punya pengaruh signifikan kepada orang-orang yang menjadi objek dari ibadah tersebut. Adapun zakat mal, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu selalu diperhatikan adalah dia berurusan dengan yang namanya nisab dan haul. Nisab berhubungan dengan batas minimal atau jumlah minimal atau kuantitas minimal harta yang perlu dimiliki, dan jika itu sudah tercapai, itu tidak serta-merta kemudian dizakati, kecuali di kasus pertanian misalkan ya, tetapi kemudian harus diakumulasikan, dibiarkan atau diendapkan selama 1 tahun dahulu. Itulah yang kemudian disebut sebagai haul. Nah, tentang ketentuan harta detilnya itu tentu akan bisa berbeda-beda. Misalkan orang yang nggak punya uang cash, tapi dia punya kontrakan. Atau dalam kasusnya saudara-saudara kita di bagian barat Yogyakarta itu nggak punya duit cash, tapi punya kambing-kambing etawa besar-besar, satu kambingnya nilainya 30-40 juta. Itu tentu akan ada cerita yang berbeda. Tetapi yang menarik jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana Allah membuat ketentuannya itu betul-betul penuh dengan kelonggaran. Misalkan kita punya uang simpanan di bank, nilainya 200 juta. Padahal nisab emas hari ini itu kan sekitar 85 gram. Yang kalau emas hari ini nilainya sudah naik ke 1,8 juta, itu berarti kan sekitar 145 sampai 150 juta rupiah. Nah itu dia. Ketika orang kemudian punya duit 150 sampai 200 juta, kemudian mengendap selama 1 tahun, nah itu berarti kan dia kan sudah harus ancang-ancang kan untuk memberikan zakatnya. Menariknya adalah, inilah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Ketika mau memasuki 1 tahun, lalu dia dihadapkan dengan kebutuhan alamiah, misalkan bayar sekolah anaknya gitu, enggak? Lalu dia membayar, maka dia kehilangan kewajiban untuk membayar zakat. Ini kan menarik. Ketika Allah punya perintah, ketika perintah itu dilanggar, itu akan menjadi dosa yang serius. Allah menyiapkan hukuman sedemikian rupa. Sebagian ayat yang disebutkan Kiai Dahlan itu kan adalah, makanya kemudian Kiai Dahlan itu kan dulu kan punya pilihan madhab yang agak strict kan, yaitu beliau termasuk menganggap tidak boleh punya simpanan harta. Yang kalau disimpan kemudian akan masuk ke ayat yang berbunyi fatuk wa bihajibabuhum junubuhum, yaitu dia akan disetelika ya, punggungnya, belakangnya gitu, dengan emas atau perak yang dia simpan-simpan itu. Itu kan madhabnya Kiai Dahlan yang mengikuti Abu Dzar Al-Ghifari yang berat untuk kita ikuti kan. Tapi poinnya apa? Betapa Allah menyiapkan, betapa Allah punya perintah yang serius, punya hukuman yang mengerikan, tetapi ketika orang secara alamiah kehilangan hartanya melalui proses-proses yang alami, itu dia kehilangan kewajibannya. Duitnya 150 juta, meh setahun bayar kuliah anaknya, kan tinggal 100 juta misalkan, maka dia kehilangan kewajiban. Tapi kalau dia mau nyengkak kayak misalkan, wah ini engko sik lem bayar kampus, engko sik men bayar zakat sik gitu ya. Misalkan karena zakatnya kan nilainya sekitar 3.750.000 ya, sementara lem bayar kuliah anak iso ditunda gitu misalkan. Maka orang yang begini ini dia mendapatkan pahala atas upayanya untuk membayar zakat. Berbeda dengan orang yang mengakali gitu. Wah, ini nek bayar zakat kok ini mana lah, tuku motor po yo. Ya kan kadang-kadang akal orang kan nakal-nakal gitu kan, Pak. Nah itu kemudian dia beli motor itu, maka dia berhilah dan dia berdosa atas akal-akalannya. Akal-akalan jenis pertama yang dia lakukan agar bisa membayar zakat itu satu pahala tersendiri. Tapi akal-akalan jenis yang kedua, mengakali menram bayar zakat, itu menjadi dosa tersendiri. Tapi kita lihat bagaimana Allah punya ketentuan yang fleksibel itu. Fleksibel tapi bukan untuk diakali gitu. Ketika sudah waktunya bayar, ketika jelang waktunya kok harus kehilangan, maka dia kehilangan kewajibannya. Kalau dia nyengkake, dia dapat pahala. Kalau dia ngakali, dia berdosa. Lihat karakteristik hukum Islam kita yang mengagumkan. Dan sama sekali dirahmati Allah, itu catatan kita. Dan yang terakhir, sama sekali dirahmati Allah, di antara nasihat yang kita
sering dapat sejak awal Ramadan adalah jangan menjadi Ramadaniyun atau orang-orang yang baiknya di bulan Ramadan saja. Ya meskipun kalau kita pakai madhab mendang mending gitu nggih mending dadi Ramadaniyun bangane ora tau saleh ngoten nggih. Kan ada tuh sebagian orang yang tampaknya bertemu Ramadan pun tidak ada sesuatu yang istimewa dalam hatinya. Makanya kemudian kita sering diingatkan dengan hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhtisab di dalam hatinya. Karena memang sebagian saudara muslim kita bertemu Ramadan itu yang nggak ada istimewa-istimewanya, dia tidak melihat Ramadan sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Nah, tetapi bagi orang yang melihat Ramadan istimewa dan dia mau solih, ya dia perlu untuk mengingat bahwa solihnya ini perlu dilanggengkan untuk waktu yang panjang. Apalagi kalau kemudian kita menghubungkan antara puasa dengan kehidupan, kita akan menyadari bahwa bagian di antara bagian kehidupan kita adalah tentang imsak. Kita berusaha sedemikian rupa agar berimsak dari semua yang haram, dan kita akan berbuka nanti ketika kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berkaitan dengan isu Ramadaniyun tersebut adalah di antara balasan Allah atau di antara tanda Allah menerima amal kita, Allah melanggengkan amal tersebut. Fa innal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita berpuasa dan Allah melanggengkan puasa kita menjadi puasa-puasa sunnah selanjutnya, itu sebagai salah satu tanda bahwa Allah menerima puasa kita. Kalau kita sholat tarawih dan kemudian Allah melanggengkannya menjadi sholat-sholat malam selanjutnya, itu menjadi salah satu tanda bahwa Allah menerima sholat-sholat tarawih kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah berakhirnya Ramadan kita perlu punya perencanaan bahwa apa-apa yang kita sudah pelajari di bulan Ramadan tetap bisa kita lakukan di luar Ramadan, sekurang-kurangnya dengan kaidah sederhana, yaitu mala yuhsolu kulluhu la yutraku kulluhu. Nek ora kecekel kabeh ya aja ditinggal kabeh. Contoh paling gampang jemaah sekalian rahmati Allah, ya, kalau kita di Ramadan bisa tarawih 11 rakaat setiap malam begitu ya, maka di luar Ramadan paling ora ki yo tetap salat ya, ra kuat 11 yo 9 gitu nggih. Ra kuat 9 yo 7 gitu nggih. Ra kuat 7 yo 5, ra kuat 5 yo 3 gitu nggih. Ra kuat 3 yo 1, ra ketang wis bangetan banget nggih. Sak rakaat witir gitu ya, dan enggak bisa akhir malam yo awal malam gitu nggih. Ya kita harus jujur, kita ini kan makhluk akhir zaman yang serba minimalis ya. Niate amale sedidik terus njaluke swarga ngoten nggih. Nah, itu kita harus jujur itu ya. Mala yuhsolu kulluhu la yutraku kulluhu, yang tidak bisa dicekel kabeh ampun kelangan kabeh. Mboten saged tetap 11 akhir malam nggih awal malam. Ra iso 11 ya ora ketang luwih titik, kita bisa melakukannya semampu kita. Termasuk salat, termasuk puasa kita. Ya, setelah Ramadan ada serial puasa Syawal, kita bisa melakukannya entah dengan berurutan entah dengan terpisah-pisah, kita bisa mengupayakannya. Dan setelah itu pun kita juga bisa menemukan serial-serial puasa yang unik angkanya ya. Bagi yang ingin berpuasa setengah bulan ya, dia bisa berpuasa Daud. Bagi yang ingin berpuasa sepertiga bulan, dia bisa berpuasa Senin Kamis. Bagi yang ingin berpuasa 1/6 bulan ya, dia bisa berpuasa Senin tok atau Kamis tok gitu ya, sesuai dengan hari libur atau cuti gitu. Bahkan termasuk yang ingin mendapatkan 1/10 bulan, dia bisa berpuasa Ayyamul Bid ataupun puasa 3 hari, karena hadisnya disebutkan dengan 2 redaksi yang berbeda, yaitu puasa 3 hari di tengah bulan maupun puasa 3 hari secara umum tanpa terkhususkan di tengah bulan. Terakhir jemaah sekalian dirahmati Allah, sadar atau tidak, ketika kita berada di bulan Ramadan dan kita menjalani setiap rangkaiannya secara serius dan memang masjid mendesainnya secara komplit, kita mendapatkan sekitar 90 pertemuan pembelajaran. Ya, bayangkan, pada subuh ada sinau sebentar, selang berbuka ada 1 jam pelajaran katakan. Ya, raketang semakin dekat dengan lebaran itu biasanya datangnya 5 menit sebelum adzan gitu ya. Kemudian termasuk yang ketiga adalah ba'da isya dan sebelum tarawih. Itu kan totalnya hampir 90 pertemuan. Itu kalau di SKS kan, itu berarti kan setara dengan berapa SKS itu? 12-14 pertemuan saja itu setara dengan 2 SKS. Ya, kalau kemudian 90 itu berarti bisa sampai 12-an SKS ya. Berarti kan pada harus sak semester itu. Hanya kemudian persoalannya adalah bagi sebagian kita, belajar belum menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Padahal di antara bagian dari keimanan kita adalah belajar. Hadis-hadis yang begitu banyak. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin
Di riwayat lain ada bagian tambahannya wa muslimatin, bahwa mencari ilmu adalah bagian dari kewajiban hidup kita, ya, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, itu tentu harus menjadi perhatian kita. Karena memang asalnya agama Islam itu adalah agama yang tidak bisa dikerjakan tanpa ilmu, dan belajar menjadi bagian ibadah yang nilainya sangat besar. Ya, kita sholat sunnah 1 jam 2 jam itu pahalanya bisa kalah ketika kita belajar misalkan sungguh-sungguh setengah jam.